Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar hari ini yang bertema sesi berbincang bersama dengan anak Mapala dengan judul Manajemen Perjalanan dan Resiko Ketika Berkegiatan di Alam Bebas. Baik, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, selanjutnya dimulai dengan pemaparan materi pertama tentang persiapan perjalanan ke alam bebas oleh Desti Indriana, kemudian dilanjutkan dengan materi kedua tentang kesehatan perjalanan di alam bebas atau P3K praktis oleh Saiful Hayat, lalu selanjutnya materi ketiga tentang teknik bertahan hidup di alam bebas oleh Faisal Musyafa Aulia. Dan yang terakhir, ada diskusi tanya jawab dengan peserta lalu penutupan. Saya menginformasikan untuk setiap pemateri memiliki durasi waktu kurang lebih 10 menit untuk pemaparan materinya, dan para peserta webinar yang ingin bertanya bisa di akhir pemaparan materi dari ketiga pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pembicara pertama kita, yaitu Desti Indriana yang akan menjelaskan persiapan perjalanan ke alam bebas. Seperti apa sih persiapannya? Kepada Desti, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri. Terima kasih kepada Teh Pidia selaku MC, dan terima kasih juga kepada Ibu Nela selaku dosen mata kuliah Public Speaking, dan saya juga terima kasih kepada Akang Teteh yang telah menyempatkan hadir di acara webinar kali ini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana telah memberikan kita rahmat dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah, sebelum ke materi, saya ingin ada salam. Jika saya menyebutkan salam lestari, kalian menyebutkan lestari. Siap? Salam lestari. Lestari. Baik, perkenalkan. Nama saya Desti Indriana. Saya sering dipanggil Serwa. Saya merupakan mahasiswa ilmu komunikasi di Arts University. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Akang Teteh di sini pernah melakukan pendakian gunung atau berpetualang dalam bebas? Pernah. Pendakian gunung. Gimana emang? Slayer. Pendakian gunung atau berpetualang di alam bebas pada saat ini banyak sekali digemari. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ketika kita melakukan pendakian, tidak hanya mempersiapkan mental dan fisik yang kuat saja, namun kita harus mempersiapkan ilmu, dan yang paling penting ada persiapan, peralatan, dan perbekalan perjalanan. Next. Punten Kang, next. Bentar, ini ada problem dulu. Nah, yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang persiapan. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika melakukan pendakian? Kita harus mempersiapkan persiapan yang matang guna menjamin keselamatan dan kenyamanan ketika kegiatan pendakian. Dalam persiapan, ada beberapa tahap. Next, Kang.
ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap persiapan pelaksanaan, yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Next. Nah, di sini ada tahap perencanaan. Untuk membuat perencanaan yang matang, kita harus memulainya dari menentukan daerah yang akan dituju, berapa lama waktu kegiatan, makanan apa saja yang akan dibawa, perkiraan biaya perjalanan, perizinan untuk memasuki kawasan tersebut. Lalu dari tahap ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat perencanaan perjalanan. Yang pertama, ada faktor alam. Jadi kita sebelum melakukan pendakian, kita harus mengetahui faktor alam di daerah tersebut. Mulai dari medan yang akan ditempuh, dan iklim cuaca di daerah tersebut. Lalu ada faktor peserta atau faktor tim. Sebelum kita melakukan pendakian atau berpetualang di alam bebas, kita harus mengetahui siapa saja yang akan ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir ada faktor penyelenggaraan. Faktor penyelenggaraan ini, kita harus mengetahui kesulitan medan dan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan. Next, Kang. Yang selanjutnya ada tahap perencanaan pelaksanaan. Tahap perencanaan ini dibagi menjadi dua, ada persiapan yang berhubungan dengan diri sendiri dan persiapan yang berhubungan dengan faktor pendukung dari luar. Nah, dari persiapan yang berhubungan dengan diri sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang satu ada persiapan fisik. Ketika kita melakukan pendakian, pastinya kita perlu kekuatan, kelenturan, dan daya tahan tubuh. Nah, dari ketiga unsur tersebut bisa dilatih dengan cara kita melakukan jogging, push up, sit up, dan pull up. Lalu yang kedua ada persiapan mental. Persiapan mental ini sangat penting sekali untuk dalam melakukan kegiatan pendakian. Karena kenapa? Jika mental kita kuat, fisik kita juga akan kuat. Namun, jika mental kita lemah, fisik kita pun juga akan ikut lemah. Lalu persiapan yang selanjutnya, ada persiapan yang berhubungan dengan faktor pendukung dari luar. Nah, faktor ini berhubungan dengan perlengkapan segala macam yang akan dibawa, seperti mempersiapkan administrasi. Next. Tahap yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini, yang menunjang berhasil atau tidaknya kegiatan adalah faktor pengetahuan akan kegiatan berpetualang di alam bebas. Jadi, jika kita mempunyai pengetahuan pada kegiatan tersebut akan berhasil, namun jika kita tidak mempunyai pengetahuan, bisa-bisa kegiatan pendakian gunung tidak berhasil, bahkan bisa gagal. Lalu yang selanjutnya ada next. Yang selanjutnya ada peralatan atau perlengkapan perjalanan. Nah, saat memilih peralatan dan perlengkapan pendakian, kita harus sesuai dengan karakter medan dan jenis kegiatan yang dominan dalam kegiatan. Nah, di sini ada beberapa peralatan yang harus dibawa ketika melakukan pendakian, yaitu ada topi lapangan, baju, celana lapangan, kaos kaki tebal, sepatu trekking, sarung tangan, ikat pinggang, ransel atau carrier, perlengkapan tidur, jas hujan, jaket tebal, pisau, senter, obat-obatan pribadi, alat navigasi, peralatan masak, survival kit, dan masih banyak lagi. Next. Lalu yang terakhir ada perbekalan perjalanan. Sebelum melakukan pendakian, pastinya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu perbekalan. Mulai dari perbekalan peralatan ataupun perbekalan makanan. Setelah kita mempersiapkan perbekalan, pastinya perbekalan itu harus di-packing. Packing itu adalah pengepakan barang-barang yang sudah terdata dan pasti akan dimasukkan ke dalam carrier.
packing yang baik menjadikan perjalanan nyaman karena ringkas dan tidak menyulitkan. Nah, yang terakhir, saya ada quotes. Bukan gunung yang harus ditaklukkan, melainkan diri kita sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Teh Vidya. Mangga Teh. Baik, terima kasih kepada Desti yang telah memberikan ilmunya tentang persiapan apa saja yang harus dipersiapkan ketika di alam bebas. Untuk perihal melakukan perjalanan, mungkin untuk saat ini belum bisa berpergian terlebih dahulu ya, karena saat ini kita sedang dilanda pandemi yang menyebabkan kita harus melakukan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi kita tetap stay di rumah aja ya teman-teman. Patuhi PPKM ini hingga tanggal 20 Juli nanti. Semoga keadaannya bisa semakin membaik. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu Saiful Hayat yang akan menjelaskan tentang perjalanan di alam bebas atau P3PIS. Kepada Saiful, waktu dan tempat saya persilahkan. Punten screen-nya udah ada belum? Sudah ada. Ya, Saiful Hayat bisa langsung dimulai. Screen-nya sudah muncul, tinggal dipresentasikan. Maaf Bu, ke unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih sehat? Nah, berhubung materi yang akan saya sampaikan mengenai kesehatan, sebelum kita ke materi, saya ada satu materi dulu. Bentar. Teman-teman sekalian, maaf ini, kalian tahu ini apa? Ini apa? Uang. Kalau misalkan saya kasih uang ini ke teman-teman sekalian, kalian teman-teman mau nggak kalau saya kasih uang ini ke teman-teman? Pasti mau. Kalau misalkan uang ini saya lipat, udah saya lipat nih. Saya masih kasih ke kalian masih mau nggak? Uang ini udah saya lipat. Mau. Kalau uang ini udah saya becek-becek, udah saya remas-remas nih uangnya. Kalau saya kasih ke teman-teman, teman-teman pasti masih mau nggak? Kalau udah saya remas-remas uangnya. Pasti mau. Kenapa teman-teman saya baik pun teman-teman mau meskipun uang ini udah dilipat, udah diremas-remas, karena kita teman-teman sekalian tahu nilai dari uang ini. Sama halnya dengan materi yang akan saya sampaikan, kalau teman-teman menyimak dengan seksama dan memperhatikan dengan baik-baik, teman-teman akan melihat nilai apa saja yang ada di materi yang akan saya sampaikan. Oke. Bentar. Nah, ini perkenalan sedikit dari saya. Nama saya Saiful Hayat. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 2 di Ars University yang mengambil prodi ilmu komunikasi. Moto hidup saya sendiri yaitu adalah bilanglah yes pada setiap kesempatan yang datang dan hadir pada diri kita. Kenapa bilang yes? Karena kita tidak tahu kesempatan yang hadir itu apakah akan berdampak baik, apakah akan berdampak buruk, tapi yang pasti kesempatan itu pasti akan berdampak
berdampak pada hidup kita, baik itu 1 tahun maupun 2 tahun maupun seterusnya dalam kehidupan kita. Makanya moto saya seperti itu, bilanglah yes pada setiap kesempatan yang datang dan hadir pada diri kita. Sementara karena materi kita mengenai kesehatan dan juga perjalanan alam bebas, ketika kita melakukan perjalanan di alam bebas, kita sering tidak jarang menjumpai yang namanya sebuah kecelakaan, baik itu kecelakaan yang kita alami maupun kecelakaan yang dialami oleh orang lain. Adapun tujuan P3K ini adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena setiap kecelakaan itu ada kecelakaan yang langsung mengancam jiwa, ada kecelakaan yang tidak mengancam jiwa, tapi ancamannya itu seperti cacat maupun infeksi. Makanya P3K ini penting untuk melakukan pertolongan yang cepat dan tepat agar ancaman-ancaman tersebut bisa dihindari. Adapun tujuan dari P3K ini yang pertama adalah untuk mencegah dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kecelakaan pada diri sendiri. Tujuan kedua itu dapat menolong diri maupun orang lain ketika mengalami kecelakaan. Dalam menghadapi sebuah kecelakaan, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tetap tenang, jangan panik, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, perhatikan jenis kecelakaan yang dialami oleh korban maupun penderita. Yang ketiga, kita harus bisa merencanakan cara pertolongan untuk korban maupun penderita, karena berbeda kecelakaan, beda juga cara penolongannya. Yang keempat, lakukan pertolongan dengan cepat. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita tidak cepat menolongnya, maka banyak risiko yang akan terjadi. Kelima, laporkan ke pihak yang berwajib seperti dokter maupun rumah sakit. Nah, selanjutnya mengenai masalah kesehatan. Ketika kita melakukan perjalanan di alam bebas, ada beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi pada diri kita. Salah satunya itu hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Gejalanya sendiri. Hipotermia disebabkan karena suhu di alam bebas itu sangat minus dibandingkan suhu tubuh kita sendiri. Makanya terjadilah yang namanya hipotermia. Adapun gejala-gejala hipotermia adalah yang pertama, kulit pucat dan terasa dingin ketika disentuh. Kedua, sesak nafas. Ketiga, menggigil. Keempat, itu kaku dan sulit bergerak. Adapun P3K praktis yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami hipotermia, yang pertama adalah teruslah bergerak, teman-teman. Karena ketika kita terus bergerak, maka suhu tubuh kita akan perlahan makin naik. Yang kedua, makan dan minum, makanlah yang hangat dan minumlah yang hangat. Yang ketiga, ketika kita di alam bebas, kita bisa membuat yang namanya perapian agar tubuh kita menjadi lebih hangat. Selanjutnya mengenai gangguan umum. Maksud dari gangguan umum ini adalah gangguan atau sebuah kecelakaan yang dapat cepat langsung mengancam jiwa. Yang berakibatkan paling buruk itu schedule terburuk itu adalah kematian. Adapun salah satu dari gangguan umum ini yang pertama adalah gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan adalah gangguan di mana kita sulit bernapas atau maupun tidak bisa bernapas. Penyebab gangguan pernapasan adalah yang pertama sumbatan jalan pernapas, kedua kelemahan atau kejang otot pernapasan, ketiga menghisap asap atau gas beracun. Adapun cara pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan yang namanya memberikan nafas buatan. Nafas buatan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama,
kita bersihkan dulu mulut, hidung maupun tenggorokan dari korban. Yang kedua, baringkan korban. Yang ketiga, kita bisa melakukannya dengan memasukkan dan mengeluarkan zat asam arang. Itu dilakukan dengan cara memberikan nafas kita kepada nafas korban. Yang selanjutnya kita bisa membantu dengan cara menekan jantung korban. Itu dengan cara menyilangkan tangan korban seperti ini, lalu kita bantu tekan supaya si korban bisa bernapas dengan lega. Dan yang selanjutnya, kalau korban sudah sadar, kita langsung beri minuman yang hangat kepada korban biar supaya pernapasannya lebih lega. Selanjutnya adalah gangguan lokal. Gangguan lokal ini adalah sebuah kecelakaan yang tidak langsung mengancam jiwa, tapi dampaknya itu lama, kayak infeksi maupun kecacatan yang akan dialami oleh oleh korban. Salah satunya yang sering kita temui atau yang sering dirasakan ketika berada di perjalanan bebas itu adalah keracunan makanan. Keracunan makanan ini sering terjadi kepada para pendaki atau para petualangan yang minim pengetahuan tentang makanan-makanan apa saja yang boleh dimakan maupun makanan apa saja yang tidak boleh dimakan. Cara penanggulangannya atau cara pertolongan pertama yang bisa kita lakukan adalah usahakan kita bantu korban agar memuntahkan makanannya. Bisa dilakukan dengan cara menekan langit-langit tenggorokan dengan jari melalui mulut. Setelah korban muntah, kita langsung beri tablet norit. Ataupun di mana kita tidak membawa yang namanya tablet norit, kita bisa menggantinya dengan arang yang sudah ditumbuk halus, lalu dilarut dengan air, setelah itu diminumkan pada korban. Bisa dengan kelapa Bi- hijau. Maaf ya. Selanjutnya kita bila perlu kita kasih napas buatan agar korban lebih lega dalam korban bisa lebih cepat sehat. Selanjutnya teknik evakuasi. Nah, teknik evakuasi ini kita lakukan ketika korban itu perlu pertolongan lebih lanjut. Perlu pertolongan lebih lanjut untuk dibawa ke rumah sakit. Yang pertama, kalau jaraknya dekat, kita bisa dengan menggendong korban. Yang kedua dengan selimut. Nah, dengan selimut ini teknik evakuasi itu kita bikin tandu untuk korban. Tandu itu tidak hanya bisa dari selimut, kita bisa digunakan dari seperti kalau kita bawa sarung. Gunanya ini untuk jarak yang lebih jauh, karena jarak yang lebih jauh maka kita perlu yang namanya tandu. Yang terakhir, teknik evakuasinya korban memerlukan sedikit bantuan. Ini maksudnya korban bisa berjalan sendiri. Nah, cara teknik evakuasi yang bisa kita lakukan itu dengan menggandengkan tangan korban ke punggung kita, lalu kita bantu korban berjalan ke tempat yang lebih aman. Terakhir dari saya, ingat teman-teman, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saiful yang telah memberikan ilmunya tentang kesehatan perjalanan di alam bebas, supaya tetap selalu aman dan nyaman. Oke, selanjutnya pemateri terakhir kita yaitu Faisal Musyafa Aulia, yang akan menjelaskan tentang teknik bertahan hidup di alam bebas. Kepada Faisal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TVDA selaku MC pembawa acara webinar ini, dan terima kasih kepada Ibu Nela Widya Astuti selaku
dosen public speaking di Kampus Ars University. Di webinar ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan saya tentang teknik bertahan hidup di alam bebas. Nah, sebelum melanjutkan ke penjelasan teknik, saya akan memberitahu 2 hal bahaya yang ada di alam bebas yang mengancam diri kita. Yang pertama ada bahaya dari diri kita sendiri yang muncul karena kurangnya pengalaman, minimnya pengalaman, dan kurangnya persiapan. Dan yang kedua ada karena ancaman bahaya yang muncul dari luar, entah dari faktor alam ataupun yang lainnya seperti faktor alam gempa bumi, longsoran tanah, banjir, ataupun hujan badai, atau mungkin hewan buas yang ada di alam liar tersebut. Nah, next. Langsung kita lanjutkan saja ke materi, yaitu teknik bertahan hidupnya, yaitu yang pertama untuk membuat tempat peristirahatan, yaitu bivak. Nah, bivak ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada bivak alam, bivak semi, dan bivak modern. Nah, apa sih yang membedakan ketiga jenis bivak ini? Bivak alam ini 100% sudah ada di alam. Sudah bisa kita manfaatkan secara langsung. Entah itu dari semisal ada goa di alam bebas tersebut, ada goa di hutan, atau mungkin bebatuan besar yang terdapat lubang yang bisa dimasuki tubuh kita untuk berteduh atau beristirahat. Kemudian ada bivak semi. Nah, bivak semi ini bisa berupa bivak semi ini bisa berupa semi alam, dan juga bisa berupa dari peralatan yang kita bawa berupa ponco ataupun flysheet. Nah, untuk bivak modern ini sudah sangat praktis ya kawan-kawan. Bivak modern ini berupa tenda. Kita sudah tidak perlu lagi mencari kesana sini barang yang untuk menjadi tiang atau apapun. Kita tinggal memasang frame-nya saja. Next, yang kedua ini untuk menjaga suhu tubuh kita agar lebih hangat dan mengurangi resiko api unggun atau biasa kita menyebutnya perapian. Nah, banyak dari kawan-kawan tahu dong, api unggun ini bisa menghangatkan tubuh. Nah, selain untuk menghangatkan tubuh, juga api unggun bisa melindungi kita dari jangkauan hewan buas yang ada di hutan atau di alam bebas atau mungkin di pegunungan. Bukan hanya dari hewan buas saja, tetapi juga dari nyamuk-nyamuk yang berkeliaran di malam harinya juga. Next, berikut adalah pemanfaatan makanan yang dikonsumsi di alam bebas. Nah, untuk makanan di alam bebas atau di hutan ini kita juga tidak boleh sembarangan dong pastinya ya. Untuk membedakan mana yang bisa kita konsumsi ataupun yang tidak, itu kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Semisal dari tanaman yaitu buah, kita bisa melihat apakah si buah ini berwarna terang dan menarik, ataupun batangnya berbulu. Kita boleh mencobanya dengan menggosokkan dulu si batang atau si buahnya ke kulit yang paling sensitif. Dan tunggu beberapa menit setelah digosokkan. Jika terasa gatal, maka jangan dikonsumsi. Dan apabila tidak terasa gatal, maka kemungkinan itu bisa dikonsumsi. Untuk yang bisa dikonsumsi itu biasanya kita menemukan di hutan seperti tanaman pakis, begonia, atau bahkan jamur. Tapi untuk jamur saya tidak merekomendasikan karena saya tersendiri belum bisa membedakan manakah jamur yang bisa dikonsumsi ataupun tidak. Untuk zootani atau makanan hewan ini kita bisa mencari seperti cacing tanah atau mungkin ulat-ulat pohon yang berwarna putih serupa dengan ulat sagu ya. Ataupun ada satu lagi yaitu jantung pisang. Nah, untuk menjamin kita bisa mencari makanannya, kita juga harus siap membawa alat-alatnya seperti pisau, tramontina atau yang biasa disebut golok pada umumnya di Indonesia ya kawan-kawan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan sudah mau memperhatikan dan mendengarkan. Ingat, kita makan dari alam, kita juga harus mampu menjaga alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada TTMC Vidya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Faisal yang telah memberikan ilmunya tentang berapa cara atau teknik bertahan hidup di alam bebas ya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang tertarik melakukan survival di alam bebas. Tidak terasa ya, sudah semua materi yang telah kita bagikan kepada kita semua. Untuk itu, saya langsung lanjut saja ke sesi tanya-jawab. Silahkan para peserta yang mau bertanya langsung menyebutkan namanya dan nyalakan video dan audionya. Atau ketik pertanyaannya di chat room, dan pemateri bisa bersiap ya untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Dinyalakan audionya, siapa ini? Raihan, coba dinyalakan, mau bertanya, Raihan? Assalamualaikum, nama saya Raihan. Saya ingin bertanya, jadi tentang survival ini, untuk melaksanakan survival di alam bebas ini lebih baik untuk sendiri atau misalnya banyakan ya? Soalnya saya pernah lihat ada kasus di mana ada orang-orang yang hilang gara-gara melakukan survival dengan sendirinya gitu. Ya, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab saja ya, Saudara Raihan. Bahwasannya untuk survival ini memang berpotensi sangat bahaya ya. Dari dua kemungkinan bahaya yang tadi saya jelaskan. Di pertama itu kemungkinan menurut saya pribadi itu akan lebih baik jika kita minimal bertiga ataupun berempat. Kenapa? Karena ketika salah satu orang dari antara kita itu membutuhkan pertolongan atau terjadi trouble ataupun masalah yang ada di alam bebas ini, setidaknya ada yang mampu menolong kita ataupun membawa kita untuk melakukan P3K praktis seperti yang sudah disampaikan oleh Kang Saiful Hayat tadi. Sedangkan kalau sendiri ini sepertinya saya kurang merekomendasikan karena itu akan sangat berpotensi, sangat berbahaya untuk diri kita sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Gisal atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari Sadu. Katanya penanganan pertama yang dilakukan jika terdapat seorang pendaki yang mengalami hipotermia dan bagaimana mengatasinya. Untuk materi, silakan dijawab. Terima kasih yang sudah bertanya pada Kak Sadu. Seperti kalau kita mengalami yang namanya hipotermia atau penurunan suhu tubuh, yang pertolongan pertama yang harus kita lakukan itu teruslah bergerak. Caranya kita bisa dengan berolahraga, bisa dengan push up, sit up, maupun berlari. Kita usahakan agar suhu tubuh kita itu bisa naik yang tadinya kedinginan karena hipotermia. Ya, pertolongan kedua, kita bisa dengan makan dan minum yang hangat supaya agar tubuh kita itu menjadi lebih hangat. Yang ketiga, kita bisa cari tempat yang hangat ataupun kita bisa membuat yang namanya perapian agar tubuh kita menjadi lebih hangat. Mungkin segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Apa jawabannya sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Taufik Afga. Katanya, jika kita pemula dalam pendakian gunung dan saat itu juga kita tersesat saat malam hari, tetapi peralatan pembantu seperti senter baterainya habis atau belum mempersiapkan peralatan pembantu lainnya, itu bagaimana solusinya?
Baik, izin menjawab. Terima kasih kepada Kang Taufik Abga. Nah, jika kita pemula dan peralatan kita seperti baterai kita habis, sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu pagi. Karena kenapa? Karena malam itu kan gelap, jadi kita nggak tahu arah utara kemana, arah selatan kemana. Jadi lebih baik kita diam dulu di sana dan mencari tempat yang lebih aman. Seperti itu, Kang. Terima kasih. Mohon maaf, saya izin menambahkan sedikit dari apa yang Kang Afga tanyakan tadi, bahwasannya di malam hari kita tersesat dan peralatan yang kita bawa ini kurang mumpuni atau mungkin terjadi trouble yang lainnya, entah kehabisan baterai atau yang lainnya ya. Jika sampai tersesat di malam hari seperti itu, lebih baik kita diam di tempat jika memungkinkan dan potensi bahayanya tidak terlalu besar ya. Mungkin bisa dengan cara membangun bivak atau membangun tenda yang kita bawa tersebut. Kemudian membuat perapian supaya tubuh kita tetap terjaga hangat dan terjauhkan dari hewan-hewan buas dan nyamuk yang ada di sekitaran. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Baharudian Ramadan. Katanya, apa yang harus diperhatikan sebelum mendirikan bivak? Baik, izin menjawab MC. Sebelum membuat bivak kita harus melakukan yang namanya orientasi medan atau melihat lingkungan sekitar apakah aman untuk kita tempati atau untuk membangun base di tempat tersebut. Seperti misalnya kita perhatikan apakah di situ terdapat sarang hewan atau terdapat hewan buas di sekitarnya. Kemudian kita lihat juga apakah ada faktor alam yang sangat berbahaya seperti misalnya pohon tua yang kita perkirakan mungkin akan tumbang dalam waktu dekat. Kemungkinan kita lihat juga dari unsur tanahnya. Apakah memungkinkan untuk kita tempati, apakah tanahnya sangat mumpuni atau tanahnya ini kurang bagus untuk kita tempati karena mungkin kita takut terjadi longsor atau mungkin si tanah itu terlalu seperti lerengan atau terlalu menurun untuk kita tempati, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kita tiba-tiba terguling saat sedang tidur. Nah, diusahakan tempat kita untuk ngebase atau tempat kita membangun bivak ini si tanahnya datar dan kita terjauh dari pohon tua ya, supaya atau untuk meminimalisir resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan. Terima kasih untuk Kang Baharudian Ramadan yang sudah bertanya. Saya kembalikan kepada TTMC. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kang Faisal. Untuk pertanyaan, ada dari satu lagi, dan ini merupakan pertanyaan terakhir ya untuk mempersingkat waktu. Ada dari Kang Sadu lagi, katanya izin bertanya lagi, apa yang harus kita lakukan jika kita terluka tetapi kita tidak membawa P3K yang cukup untuk mengobati luka tersebut? Baik, izin menjawab. Terima kasih kepada Teh Sadu. Nah, jika kita kurang membawa perlengkapan P3K, kita bisa dibantunya dengan obat-obatan seperti di alam. Karena kan di alam itu masih banyak obat-obatan seperti daun yang seperti itu. Jadi bisa dibantunya dengan obat-obatan herbal alami. Tadi ada yang raise hand. Apa mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Langsung dinyalakan saja audio dan videonya. Kang Taufik Maulana. Ya, halo, selamat siang semuanya. Selamat pagi atau selamat siang nih. Selamat siang.
Selamat siang. Salam dari saya, Taufik. Saya dari Kebun Cibodas. Saya mau tanya, sama pemateri 2 tadi menyampaikan jika ada kecelakaan di lapangan, salah satunya ada yang keracunan, apakah betul harus diberi napas buatan? Dan juga harus diperhatikan faktor lainnya adalah pada saat proses penyelamatan, faktor terpenting lainnya adalah menyelamatkan dulu penyelamatnya. Jadi ada runtutan bagaimana kita cara menyelamatkan orang dalam kondisi seperti itu. Itu ada yang namanya rules DLS ABCD. Jadi sebelum menyelamatkan kita harus memastikan dulu dari mulai danger, bahaya yang mungkin timbul sebelum menyelamatkan. Jadi tidak mesti orang tersebut dalam keadaan celaka atau lain sebagainya diobati di tempat yang di mana kejadian itu berada. Jadi memang harus dibawa dulu ke tempat yang lebih aman, lalu kita memberikan respon cepat, mengirimkan informasi bantuan dan lain sebagainya. Fokus pertanyaan saya adalah apakah pada saat ada korban keracunan tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri 2 bisa diberikan nafas buatan itu seperti apa? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kang Taufik. Silakan pemateri 2, Kang Saiful untuk menjawab pertanyaan dari Kang Taufik. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Taufik atas informasinya dan atas tegurannya buat saya gitu. Karena saya tidak setiap pertolongan tidak menjelaskan harus mencari tempat yang aman dulu. Gini, tadi itu yang tentang keracunan makanan, apabila perlu kita melakukan pernapasan buatan itu seperti si keracunan makanan ini keracunan sambil dia itu ada gangguan pernapasan, sulit bernafas keracunannya. Karena proses proses pemuntahannya itu belum selesai semua keluar. Gitu. Mungkin segitu yang saya sampaikan dan terima kasih atas infonya kepada Kang Taufik. Mohon maaf. Terima kasih. Untuk Kang Taufik, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, jadi pasien tersebut sebenarnya terjadi kecelakaan dalam bentuk keracunan. Artinya ada zat masuk yang ke tubuhnya. Jadi apabila diberikan pernapasan, bantuan berupa pernapasan, otomatis ada transfer racun dari si penolong dengan yang ditolong. Jadi apakah betul orang yang keracunan itu harus dibantu dengan bantuan pernapasan? Pun jika menggunakan bantuan pernapasan, apakah bantuan pernapasan tersebut secara langsung atau tidak? Nah, pentingnya bagi kita yang hidup di alam bebas yang mau melakukan kegiatan-kegiatan outdoor di alam, eh, ilmu pengetahuan tentang penyelamatan terhadap korban itu harus dipahami oleh orang yang senang dengan kegiatan outdoor. Apalagi saya nih, saya tuh senang banget naik gunung, gitu kan. Nah, biasanya orang terlalu fokus dengan bagaimana cara menyelamatkan korban, tapi tidak fokus atas apa yang mungkin terjadi dari penyelamatan tersebut. Sudah ada sih runutan bagaimana caranya kita menyelamatkan korban. Pun itu yang keracunan, itu tidak mesti kita melakukan pemberian pernapasan secara langsung. Itu ada teknisnya, mungkin saya sedikit share, ada istilah DRS ABCD, itu bisa di searching di Google. Dari mulai kita D-nya itu dari dangers, kita perhatikan dulu lokasi sekitar. Apakah aman atau tidak untuk melakukan penyelamatan. Bisa jadi kalau misalkan dia di jurang, kita tidak mungkin langsung menolong di jurang, kan kita cari dulu tempat yang memang benar-benar aman. Nah, kesalahan fatal biasanya pada saat pemberian pertolongan adalah orang menyelamatkan di tempat yang tidak tepat. Bisa jadi jalan orang yang mau naik turun, atau yang lain sebagainya. Nah, itu lalu memberikan respon, lalu memberikan juga informasi pertolongan pada orang lain. Cek pernapasan seseorang, dari mulai apakah dia masih bernapas atau tidak. Jika masih bernapas, dengarkan
dadanya. Apakah pernapasan tersebut ada yang menghambat atau tidak? Kalau misalkan ada yang menghambat, buka mulutnya, kita bantu pakai tangan. Jika memang ada sesuatu yang menghambat, itu bisa termuntahkan. Posisi dimiringkan. Nah, nanti itu akan membantu lajur pernapasan dari mulut ke badan, ke tubuh si pasien tersebut. Sebelum memberikan pernapasan buatan, nah lakukanlah CPR yang menekan tangan di dada sebelum melakukan yang terakhir itu pernapasan. Jadi bantuan pernapasan langsung itu diberikan jika susunan dari atas itu tidak terselesaikan. Yang kedua, bagaimana napas buatan atau CPCR itu harus dihentikan. Itu harus dihentikan pun itu ada metodenya. Jadi kenapa mesti dihentikan? Satu, jika si korban memang sudah melakukan respon, biasanya mereka muntah atau bisa mereka ada pergerakan di badannya. Atau yang kedua, pertolongan pertama dihentikan jika bantuan tenaga ahli itu sudah datang. Nah, karena tidak menutup kemungkinan pertolongan kita justru mengantarkan mereka ke ujung maut. Itu tidak menutup kemungkinan gitu. Terus yang berikutnya, pertolongan juga dapat diberhentikan jika pihak keluarga meminta untuk menyudahi pertolongan. Jadi ini ilmu buat kita agar si tim penolong bukan jadi pembunuh, bukan jadi seksi killer. Yang bisa jadi aja kan atas keteledoran si penolong malah justru mengantarkan si orang yang harusnya kita bantu menuju penciptanya. Itu saja sih. Terima kasih untuk Kak Taufik untuk ilmunya. Mohon maaf apabila penjelasan dari pemateri kurang lengkap dan tidak sesuai karena masih belajar. Dan pertanyaan dari Kang Taufik tadi akan menjadi penutup dari sesi tanya jawab ya. Mengingat waktu juga sudah hampir habis, izinkan saya menutup acara webinar ini. Demikianlah acara webinar hari ini tentang manajemen perjalanan dan resiko ketika berkegiatan di alam bebas. Semoga apa yang disampaikan oleh ketiga pembicara ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kendala-kendala yang sudah terjadi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata juga. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nela Widyastuti dan seluruh peserta webinar yang sudah menyimak dan juga bertanya pada kesempatan kali ini. Saya, Vidya Rahma Melani, senang sekali sudah memandu acara ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, bisa di-stop recordingnya.